Halo Sobat Market, ketemu lagi dengan saya Nasya di market kita. Nah, kali ini Nasya mau bercocok tanam tapi nggak usah kotor-kotoran. Nah, kalian penasaran kan? Gimana sih cocok tanam yang nggak kotor? Padahal kan biasanya cocok tanam itu kotor-kotoran tuh. Jadi kalian penasaran kan? Jadi ikutin Nasya ya ke dalam. Kita sudah sampai di sini tempatnya yang katanya Nasya tadi itu bercocok tanam tanpa kotor-kotoran. Kita mau lihat-lihat dulu, tapi Nasya mau nyari ownernya dulu. Pak. Oh iya. Saya Nasya dari market kita. Ya, saya Edo. Oh iya Pak, mau tanya-tanya dong. Ini namanya apa sih tempatnya? Ini kebun hidroponik. Yang ditanam di sini apa aja Pak? Kebetulan yang ditanam di sini cuman ada 2 sih, tapi cuman fokusnya selada. Jadi varian selada yang ditanam di sini. Boleh lihat-lihat dulu nggak Pak? Monggo. Sama bapaknya. Iya, siap. Ini selada, semua selada. Yang cuman varian sawi cuman dikit itu sih. Pak, kita boleh tahu nggak gimana proses awal cocok ini? Ya ini. Tanam. Untuk pertama, jadi fase pertama itu di sini. Namanya semai. Jadi ini kan namanya rogbol. Rogbol ini seperti apa? Gabus lah atau spon. Tapi dia beda, khusus untuk hidroponik. Awalnya di sini ditaruh benih. Ini Pak ya? Ya, ini benih putih-putih ini. Taruh sini, didiamkan selama semalam. Paginya langsung dipapar langsung di sinar matahari. Jadi tuh mulai awal ini dari biji ini disemai dulu. Habis itu habis disemai kan ini namanya apa tadi Pak ya? Pecah benih. Sudah pecah benih 2 hari pindah ke modul sana. Tetap semai juga 11 hari. Tuh, kita mau lihat yang ke sana Pak ya? Iya. Nah, dari pecah benih tadi itu langsung disemai di sini Pak? Iya, disemai di sini selama 11 hari ini. Ini kebetulan umurnya 11 hari persis. Jadi kalau yang 11 hari bentuknya seperti ini. Apa ya? Oke. Tuh, jadi bentuknya kayak gini tuh. Akarnya masih putih bersih tuh kan. Cuman untuk lumpurnya emang karena kondisinya seperti itu. Jadi biar cepat perkembangannya Pak ya? Ya. Oh, jadi dari pecah benih ke sini biar ada oksigen. Ya, oksigen, nutrisi semuanya. Air mengalir membawa nutrisi, harapannya nanti tumbuhannya lebih bagus. Itu. Terus habis semai, pindah ke modul peremajaan. Kita lihat tuh, teman-teman. Ini peremajaan. Yang peremajaan itu ini. Oh, yang kecil-kecil ini. Ya, kelihatan dari jaraknya. Kalau untuk peremajaan jaraknya lebih pendek. Gunanya kenapa kok dipendekin memaksimalkan jaraknya? Tempat sih sebenarnya sih. Soalnya kan ini kalau semisal peremajaan kita kasih jarak yang pembesaran itu kan rugi kan, masih ada space yang kosong. Soalnya kondisinya masih kecil. Tuh. Jadi semai tadi pecah benih ke semai langsung peremajaan ya Pak ya? Peremajaan. Tuh, bisa dilihat sendiri ini jaraknya diminimalisir biar lebih menghemat dan lebih memanfaatkan tempat. Habis peremajaan langsung peremajaan 11 hari ya. Ini masih umur berapa ya, masih belum 11 hari ini. Setelah dari peremajaan sini pindah ke pembesaran gitu. Sini Pak ya, pembesaran ini kan mulai besar kan, otomatis membutuhkan jarak yang lebar, makanya jaraknya beda gitu.
Boleh dilihat? Ya, silakan dilihat. Tuh. Jadi ini proses peremajaannya. Di situ proses Pembesaran. pembesaran. Pembesaran selama, kalau yang pembesaran itu 22 hari. Tuh, Akarnya udah kayak putih gini. bersih, itu menunjukkan sayuran sehat. Habis dari sini, Selama 22 hari sudah pembesaran, nah baru mulai panen. Sistemnya nanti kita kalau panen itu setiap hari. Jadi selama sebanyak, ini kan kebetulan semuanya 1000 biji. Otomatis 1000 biji harus bisa dihabiskan selama 11 hari. Soalnya target kita 11 hari itu sudah panen satu musim. Ini kan hitungannya satu musim. oh jadi segini banyaknya ini satu Ya, musim. satu musim selama 11 hari. Jadi habis dari Peremajaan. peremajaan langsung pembesaran Pak ya? Ya, Pembesaran, habis pembesaran itu langsung dipindah di sini. Dan butuh 22 hari ya, Ya. Pak? 22 hari. 22 hari itu udah siap panen. Jadi total semuanya dari pecah benih sampai panen totalnya 44 hari. Cuman kita pecah kayak gitu tujuannya kan biar bisa dipanen setiap hari. Biasanya Jadi kalau ada- setiap hari berapa kilo? Kalau untuk di sini sendiri targetnya sih 11 kiloan lah, 11 sampai 12 kilo Itu sehari ya? sehari. Tuh. Kalau boleh tahu, ini gimana cara penanamannya biar sehat kayak gini? Ya, kalau sebenarnya prinsipnya sih kalau untuk sayuran yang dibikin sistem hidroponik gini, yang pertama itu lingkungannya, kondisi airnya sama nutrisinya. Iya. Itu yang saya pahami. Soalnya dulu pernah waktu awal-awal kita nanam selada tepat di sini, tapi belum modul ini. Kita tanam selada tapi cuman kondisi airnya itu hangat. Selada kurang maksimal. Jadi Sobat Market, ternyata suhu air ini emang benar-benar berpengaruh banget buat kesuburan tanaman. Jadi buat kalian yang mau nyoba bercocok tanam tanaman ini harus dicek dulu suhu airnya biar subur tanamannya. Oh ya Pak, mau tanya lagi nih. Iya, Ini gimana siklus airnya? sirkulasi air. Sirkulasi air. Jadi gini, mungkin kalau mbaknya mau pingin tahu suhunya, coba dipegang, dingin apa hangat? Dingin kan? Iya, Ya, dingin. Itu biar, nah ini kan kelihatan akarnya putih, itu berarti tumbuhan sehat. Jadi biar seger gitu Pak Iya, ya? biar seger. Itu kalau semisal air dingin, otomatis selada ini nyerap nutrisinya itu bagus. Nah terus terkait sama nutrisi, ini kan kalau semisal hidroponik nutrisinya bukan dikasih kayak pupuk kandang dan lain sebagainya, bukan kan? Jadi nutrisinya itu dilarutkan di tandon air. Jadi air yang ngalir di sini itu udah membawa nutrisi, sudah ada nutrisinya. Oh jadi pupuknya itu udah dicampur sama Dilarutkan sama air. airnya. Tuh. Jadi sobat, ternyata pupuknya kan biasanya tuh dikasih sendiri, Ditabur. ya ditabur langsung dikasih air. Kalau di sini enggak, itu dicampur sama airnya. Itu. Tapi untuk masalah sebenarnya faktor-faktornya ada macam-macam, tapi yang paling penting air, suhu lingkungan sama nutrisi. Sudah itu aja kalau menurut saya sih. Seumpama nih Pak, kalau cuaca lagi hujan kayak gini, gimana tuh? Nah ini kan kebetulan kebun di sini tuh masih kebun minimalis. Jadi kalau semisal hidroponik yang bagus itu pasti pakai atap di atasnya. Fungsinya menaungi tanaman dari hujan. Dari hujan macam-macam fungsinya itu, dari sinar UV, dari hujan dan lain sebagainya. Ini kan berhubung kebunnya minimalis, jadi ketika hujan otomatis langsung berpengaruh sama sayurannya. Contoh kayak kemarin itu ketika peremajaan seperti ini kan seminggu kemarin kan deres-deresnya itu. Iya. Banyak yang rusak, banyak yang patah, soalnya nggak ada naungannya. Air langsung jatuh, kondisi daun itu masih belum kokoh. Ya, Rugi berarti bawanya ya? mungkin sih kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi ya plus minusnya itulah. Tapi nanti kedepannya pasti ada naungannya buat ngelindungi tanaman. Gitu. Oh ya Pak, tadi aku lupa tanya. Biasanya kan teman-teman mungkin
banyak yang nggak tahu apa sih tanaman hidroponik. Ya, hidroponik itu kalau menurut saya sayuran yang ditanam dengan menggunakan media air. Prinsipnya seperti itu sih. Ini kan biasanya, ini kan benih ini bisa ditanam juga di tanah. Yang membedakan ketika benih ini di sini ya karena medianya air. Itu disebut hidroponik. Itu yang saya pahami seperti itu. Oh ya Pak, sambil lihat-lihat ya. Ya, siap. Ini pemasarannya gimana nih Pak? Untuk pemasarannya ya kita mungkin masarin ke catering, ke restoran, ke kafe gitu sih. Selama ini kita masih mainan di pasar itu. Restoran, kafe, hotel. Itu area Lumajang aja atau mungkin Kebetulan areanya masih Lumajang aja. Soalnya kan kebunnya masih kecil, masih belum bisa nyuplai buat daerah-daerah lain gitu, Mbak. Biasanya berapa kilo dikirim di restoran atau pasar gitu? Macam-macam sih Mbak ya. Sekarang ini kan juga pandemi, jadi kita nggak bisa prediksi. Kalau semisal sebelumnya, itu mungkin kita bisa lah prediksi, soalnya kan setiap hari itu kan kelihatan ritmenya. Tapi untuk sekarang berhubung karena pandemi, ada COVID ini, jadi kita nggak bisa prediksi. Tapi rata-rata pasti kalau untuk keluar di sini ya itu tadi 10 kiloan itu sehari. 10 kilo itu asumsinya ada ya apa ya, 10 kilo itu buat banyak kafe dan resto dan catering. Itu biasanya berapa harganya Pak? Kalau disuplai selada itu kan? Ya. Kalau selada di tempat kami harganya 25 per kilo. Stabil di 25, nggak naik turun gitu Pak. Jadi tetap stabil di situ ya tetap musim harganya? Hujan, musim panas 25. Tapi nanti kalau semisal ada kendala-kendala itu nanti bisa ada kondisi-kondisi yang kita harus nyampaikan lah. Contohnya kayak sebelumnya itu pernah kita naikkan gara-gara waktu itu kondisi benihnya susah. Kondisi benihnya susah, harga jualnya itu juga buat beli benih itu memang naik. Otomatis saya kan harus bilang ke konsumen ngasih pengertian bahwasanya ini nggak bisa kalau 25 harus naik. Jadi naik ya. Itu sih. Oh ya, mungkin sobat market ini mau mencoba apa ini namanya cocok tanam hidroponik. Modal awalnya Bapak dulu awal ini gimana? Kalau ini berarti ngomongin masalah perjalanan berarti. Iya, berjalan mulai awal. Jadi, pertama itu saya hidroponik. Awalnya sih cuman iseng-iseng sih Mbak, karena saya itu suka bercocok tanam, tapi bukan hidroponik, cocok tanam di tanah. Habis cocok tanam kok saya kebetulan waktu itu lagi booming hidroponik. Lah, kemudian saya nyoba tuh hidroponik. Coba dengan menggunakan pipa waktu itu medianya itu. Buat media airnya itu menggunakan pipa. Kebetulan kok bisa ditanam, hasilnya bagus, terus diberikan ke warga. Kok mau ya kan? Iya. Setelah kok mau, berpikirlah ide-ide, gimana kalau semisal kita mengembangkan hidroponik, toh juga saya bisa bercocok tanam. Mulailah pelan-pelan, nambah gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau berhidroponik, jangan diasumsikan hidroponik itu langsung dapat uang. Kalau menurut saya sih, jadi pertama cintai dulu lah tanamannya ya, dengan media seadanya. Nanti pasti seiring dengan berjalannya waktu itu pasti akan berkembang dengan sendirinya. Jadi untuk modal awal itu kalau menurut saya seadanya. Entah itu 100.000, 200.000 atau berapapun itu pasti bisa. Yang terpenting ya cinta sama pertanian sama hidroponik, itu pasti bisa berkembang lah. Berarti Bapak awal itu pertama nyoba di tanah dulu? Pertama itu bukan, ya saya suka bercocok tanam di tanah, berhubung ada hidroponik saya nyoba tuh di pipa. Ada satu lonjor itu 4 meter. 4 meter saya potong 1 meter, 1 meter, 1 meter, jadi ada 4 lonjor gitu. Sudah itu aja. Terus ya seiring berjalannya waktu itu tadi, akhirnya berkembang, akhirnya bisa sampai seperti ini. Jadi Sobat Market, buat kalian yang mau memulai usaha tanaman hidroponik ini atau usaha yang lainnya, cintai dulu pekerjaan yang mau kalian lakukan. Jadi biar hasilnya itu memuaskan. Oh iya Pak, ini sama nggak sih sama pertanian yang lainnya pakai pestisida? Kebetulan kalau semisal pestisida nggak pestisida itu kan tergantung petaninya. Kebetulan kalau di sini kita nggak pakai pestisida, soalnya
untuk selada sendiri ini juga minim hama. Kalau menurut saya selama ini masih belum ada hama yang sangat signifikan berpengaruh, enggak. Jadi kita nggak pakai pestisida. Tuh. Berarti bisa langsung dimakan Bisa, dong ini? bisa langsung dimakan. Mau nyoba? Mau. Nah, ini masih kecil ya, tapi masih boleh dikonsumsi kok. Ini coba dimakan. Nih Sobat Market, saya mau cobain langsung. Seger kan? Seger Pak. Oke, itu keunggulannya di sana gitu. Jadi emang bener-bener seger banget ya kalau Ya, tanaman. untuk penyimpanannya juga lebih awet hidroponik daripada yang bukan merendahkan konvensional, Iya. tapi ada bedanya gitu. Lebih awet yang hidroponik itu. Ternyata enak Pak ya, meskipun langsung dimakan. Iya, seger lah. Iya. Gitu. Oh ya Pak, terima kasih buat Ya, waktunya, sama-sama. buat ilmunya. Siap. Semoga tambah sukses, semoga Amin, tambah amin, amin. besar usaha bapaknya. Amin, Amin. Jadi Sobat Market, bangga dong beli produk lokal karena produk lokal nggak kalah baik sama produk luar.